Kembali lagi bersama saya, Yaz yang suka ngacang sambil ngopi hitam. Film kali ini menceritakan seorang pria jatuh hati pada vampir. Namanya juga cinta, ya gitu. Membutakan segalanya, mau itu manusia, robot, boneka, atau apapun. Kalau menyangkut perasaan ya nggak bisa diganggu gugat. Sekali cinta tetaplah cinta. Tanpa basa-basi basu-baskom, tenangkan pikiran dan ajak pasangan, mari kita ngacang. Ngenah. Film memperlihatkan gadis cantik yang ada di toko buku bernama Juna. Ini dia rarainya. Namun ia pergi ketika bertatapan dengan seorang pria. Pria itu yang bernama Paulo menghampiri Juna sambil basa-basi ngaler ngidul. Juna. Hujan yang masih deras, Paulo bersama Juna yang ada di kafe bercerita tentang pekerjaan dan keseharian mereka. Paulo pun mengajak Juna jalan esok nanti, akan tetapi Juna menolak sebab ia alergi cahaya matahari. Saat di rumah Juna, Paulo yang hendak mengajak Juna ngemplud, tiba-tiba Juna menyuruh Paulo berhenti dan menyuruhnya pergi secepatnya. Please go. Don't go. Esoknya Paulo menelepon dan menanyakan apakah Juna baik-baik saja pada pembantu rumah itu yang bernama Irin. Well, I'll let her know. Di malam hari, penjaga kafe bertanya pada Paulo, namun ia diacuhkan sebab terlihat bola mata Paulo kosong seakan-akan dia kayak orang yang terkena pelet emak lampir. Setelah itu, terlihat Paulo mengemudi sambil menghubungi Juna dan memberitahunya jika sebentar lagi dia akan ke rumahnya. Paulo pun tiba, tapi Juna melarangnya masuk. Keengasan dan birahi yang tidak kewadahan, mereka berciuman. Saking asiknya lidah Paulo berdarah akibat tergigit oleh Juna. Lalu Juna menyuruh Paulo pergi. Paginya Paulo yang ada di supermarket ditelepon oleh Ben, agennya Paulo. Lalu Ben nanya tentang pekerjaan Paulo apakah sudah beres. Paulo yang tidak fokus menjawab sudah. Diceritakan si Paulo adalah seorang penulis skenario perfilman. Come on over. Answer the door. Malamnya terlihat Paulo ada di rumah Juna, lalu menyuruh Paulo memegang dadanya sambil cerita jika dia bukanlah manusia melainkan vampir yang suka meminum darah hewan, sampai Juna mengajak Paulo ke kamarnya untuk membuktikan bahwa Juna adalah vampir. Ya mungkin si Paulo tidak percaya kalau si Juna adalah vampir. Setelah itu Juna yang terikat di kasur untuk membuktikan dia vampir pada Paulo, lalu keengasan Paulo yang sudah memuncak mencipok Juna. Sontak Paulo kaget dan percaya kalau Juna adalah vampir. Akan tetapi cintalah tetap cinta. Paulo yang tidak takut membuka ikatan Juna. Tiba-tiba pengempludan pun ngenah. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro.
Di waktu Janari, Paulo yang sudah dicupang akan diajarkan cara bertahan hidup menjadi vampir oleh Juna. Lalu Juna cerita jika mereka para vampir mempunyai komunitas kecil yang diadakan oleh Xenia, seorang aktris pemilik rumah Tamosini. Dan Irin pembantu rumah itu mempunyai kelainan darah aneh sehingga dia beres-beres rumah di siang hari. Kemudian Juna mengajak Paulo memangsa hewan di hutan. You can't let it get to that or you'd be anger will grow until you feed them. Sehabis mandi basah mereka kedatangan tamu adiknya Juna yang bernama Mimi. Ini dia paras cantiknya. Saat di meja makan, Juna sedikit sensi dengan Mimi sebab Mimi vampir yang terlalu barbar dan mengerikan. Esoknya ditelepon, Juna cerita pada Xenia Tomasini jika Mimi ada di sini untuk menginap 1 minggu. Juna mengeluh akan kehadiran Mimi pada Xenia, namun Xenia menyuruh Juna sabar dan harus bisa berteman dengan Mimi sebelum tempat Phoenix beres. Entahlah tempat apa itu, soalnya tidak diceritakan di film ini. Malamnya terlihat Mimi sedikit menggoda pria di klub malam, lalu pria itu mengikuti Mimi sampai akhirnya... Iya, pria itu tewas digigit oleh Mimi. Berganti pada Paulo sedang mengambil darah tupai untuk makanannya. Mimi menghampirinya dan sedikit menyindir Paulo, buat apa darah hewan jika ada darah manusia. Namun Paulo tidak menanggapi ucapan Mimi. Keesokannya, Juna ditelepon Xenia dan menyuruhnya hadir ke pesta nanti malam untuk mempererat tali persaudaraan pervampiran. It's important. Malamnya Juna dan Paulo disambut hangat oleh Xenia sambil memuji karya tulis yang dibuat Paulo. Paulo pun sama memuji bakat Xenia yang sudah menjadi artis penyanyi. Lalu Paulo bercakap dengan para vampir yang sudah hidup ratusan hingga ribuan tahun. Datanglah Mimi, lalu Xenia menghampirinya. You? Nice to meet you as well. So happy to see you. Setelah itu Xenia cerita sambil memberikan beberapa darah sintesis untuk makanan mereka yang didapat dari FDI, Badan Pengelola Makanan dan Transfusi Darah Amerika. Namun pihak FDI belum setuju jual beli darah sintetis dengan mereka. Lalu Juna dan Paulo pergi pulang. Setibanya di rumah, Juna kaget melihat Mimi ngemplut bersama manusia. Satu wanita, satu lagi pria, trimosem. Kalau kata ngenahan mah. Lalu Juna menyuruh mereka pergi. Mereka yang hendak pergi dari kediaman Tomasini mendengar suara sehingga pria itu menghampirinya. Tiba-tiba, Just an animal or something, just stay there. Did you hear that noise? berganti pada Juna sedang memarahi Mimi sebab dia sudah tak tahan dengan kelakuannya. Mimi yang tidak terima mencekiknya hingga Meki Juna mengeluarkan cairan ngenah. Kenyot. Then I would excommunicate you. Sarepna terlihat Ben di dalam mobil memberitahu Paulo jika dia sedang di perjalanan menuju rumahnya untuk membahas masalah pekerjaan. Setibanya di kediaman Tomasini, Ben disambut dengan baik. Saat di meja makan, Ben senang karena ia disambut dengan baik layaknya raja. Seketika Ben pusing dan bermalam di rumah itu. Are you alright? I'm gonna go use the bathroom. Whoa. Malam semakin larut tidak pakaian, Ben meringik minta pada seseorang jangan membunuhnya. Tiba-tiba, Fuck away from me!
Iya, itu hanya mimpi Juna. Di pagi hari, Juna melihat ke kamar tamu dan menemukan baju Ben penuh darah. Berarti semalam si Ben dibunuh kayaknya. Lalu ia telepon Xenia sambil cerita kejadian saat Mimi melakukan hal buruk dengan membawa manusia ke rumah itu. Xenia pun menyuruh Juna dan Paulo pergi ke Italia jika mereka sudah tidak tahan dengan Mimi. No one believed I was clean. What? When I first gave up my old life. Di malam hari terlihat Xenia bernyanyi di hadapan banyak orang, mau itu manusia ataupun vampir. Setelah itu Xenia menghampiri Juna dan Paulo, lalu Paulo yang tidak mau tergoda oleh manusia di sekitarnya mengajak Juna pergi dari situ. Di sisi lain, fans Xenia dari kalangan manusia sangatlah banyak hingga salah satu gadis umur 17 tahun dijanjikan oleh Mimi untuk mempertemukannya dengan Xenia. You a fan of Miss Tomasini? How old are you? 17. You should meet her sometime. Paginya Juna sedang bingung mikirin Mimi yang tidak mau pergi dari situ, dihampiri Paulo sambil memberinya teh darah panas. Lalu Paulo membuat skenario perfilman. Setelah itu Juna menyuruh Paulo berkemas esok malam untuk pergi ke Italia. Di sisi lain, Mimi menepati janji pada fans Xenia. Saat di apartemen, Xenia kaget melihat Mimi membawa manusia yang hendak meminta selfie dan tanda tangannya. Xenia bicara pada Mimi jika ia takut tidak bisa menahan jiwa kepampirannya saat berlama-lama dengan manusia. Simpelnya Mimi menyuruh Xenia melayani tamunya dengan baik. Tiba-tiba terlihat Juna cerita pada Paulo perihal kematian Ben yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Paulo yang mendengarnya hanya diam dan memaafkannya. Di waktu Janari alias subuh, Mimi yang hendak pulang, dia pun kecelakaan. Film diakhiri oleh Paulo dan Juna pergi ke Italia. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Seperti biasa, cinta tidaklah memandang ras, titel, tampan atau cantik, manusia atau non-manusia. Sekali cinta, tetaplah cinta. Sekian dari saya dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Mari kita ngacang. Ngeunah.